Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada materi yang kedua, yaitu tentang nutrisi. Ya, nah untuk nutrisi ini akan disampaikan oleh Dr. Lina Nurbaiti. Baik, untuk Dr. Lina Nurbaiti ini, beliau adalah alumni FKKMK UGM juga pada tahun 2000, kemudian eh, menyelesaikan summer school ya di Jerman pada 2010, kemudian Magister Public Health Nutrition di Universitas Airlangga pada tahun 2014 dan Fellow of Indonesian Society of Public Health pada 2015 dan Fellow pada Indonesian Society of Community Medicine pada tahun 2015 dan menyelesaikan doktoral di Universitas Hasanuddin Makassar pada 2021. Baik, beliau saat ini juga aktif gitu ya sebagai dosen di Universitas Mataram, kemudian juga reviewer di jurnal-jurnal internasional. Baik, kepada Dr. Lina Nurbaiti, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Ratna atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hormat untuk Bapak Ketua Kagama serta Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, karena di sini juga ada beberapa mahasiswa saya yang ternyata join. Terima kasih Dr. Ratna selaku moderator. Tadi pemaparan oleh Dr. Denny luar biasa sekali. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Denny sebelumnya. Jadi materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah sharing berupa nutrisi tepat selama isolasi mandiri. Karena seperti tadi yang Bapak Ketua Kagama sampaikan bahwa memang kadang kita terlalu berlebihan untuk menilai nutrisi seperti itu kan ya. Jadi apa yang harus boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang dikonsumsi tidak boleh dikonsumsi itu kadang istilahnya terlalu lebay bagi masyarakat kita. Contoh kasus di lapangan yang dalam hal konsultasi pada pasien-pasien isoman. Jadi pasien isoman karena begitu khawatirnya mungkin terdiagnosa atau terkonfirmasi positif COVID-19, akhirnya bertanya pada beberapa orang dan masing-masing orang mempunyai jawaban, sehingga mungkin dari 10 yang ditanya, 10 makanan yang berbeda atau suplemen yang berbeda, maka 10-10-nya dimakan, dikonsumsi seperti itu. Jadi mari kita istilahnya sharing apa sih yang lebih tepat kita lakukan gitu ya. Kok ini macet nih. Oke, jadi kenapa saya ingin mengulas terlebih dahulu tentang COVID-19 ini? Mungkin kita sudah hampir 2 tahun apa istilahnya hidup bersama COVID-19, tapi di sini saya ingin istilahnya kita sama-sama paham dulu, sehingga kenapa terapi gizi ini menjadi sangat penting. Jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus baru yang bernama coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Dan ini membutuhkan sel inang untuk memperbanyak diri dengan cara menempel, masuk, dan kemudian melakukan replikasi virus itu sendiri di dalam tubuh inang. Dan virus ini, COVID-19 ini akan menempel dan masuk melalui enzim S2 dari sel inang. Dan enzim-enzim S2 ini tersebar di seluruh tubuh kita ya, terutama di mukosa oral atau mukosa mulut seperti itu, di nasal atau di hidung, di nasofaring atau tenggorokan kerongkongan kayak gitu, paru, lambung, usus halus, usus besar, sumsum tulang, limfe, hati, ginjal, otak, sel endotel, arteri vena, dan sel otot polos. Nah, dari sini juga nanti akan ketemu jawaban kenapa kok gejala-gejalanya itu banyak ya di seputaran ini. Setelah itu, virus ini akan melakukan replikasi atau memperbanyak diri, dan replikasi virus yang tidak terkendali ini akan menyebabkan meningkatnya produksi sitokin proinflamasi namanya, yang akan menyebabkan gangguan sistem imun.
dan terjadi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Ini sebagai kata kunci. Nah, sehingga setelah virus itu masuk bereplikasi di dalam tubuh inang atau tubuh manusia itu sendiri, maka orang yang terkonfirmasi COVID-19 ini akan mengalami beberapa gejala dari ringan hingga kritis. Dan gejala yang akan dialami sangat-sangatlah beragam dari satu penderita dengan penderita yang lainnya. Dan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh sistem imun tubuh. Mungkin gejala yang dialami seperti demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorok, sakit kepala, hidung tersumbat, mual, muntah, diare, hilang penciuman atau anosmia, hilang perasa atau ageusia, hingga penurunan kesadaran dan shock sepsis, bahkan juga mungkin tidak bergejala. Karena merasa baik-baik saja, pegel-pegel sedikit dianggap wajar, akhirnya oke, tidak bergejala, seperti itu. Dan karena tadi juga disinggung siapa yang perlu isoman sebenarnya, jadi di sini kenapa saya sampaikan kan agar paham bahwa yang akan saya sampaikan tentang nutrisi di sini adalah bagi pasien atau penderita COVID-19 yang hanya memerlukan isoman. Kalau sudah konteksnya masuk ke rumah sakit, maka nanti nutrisinya akan berbeda lagi penanganannya. Jadi ini khusus untuk isoman. Jadi yang perlu isoman adalah orang yang dirinya atau anggota keluarga yang tinggal bersamanya diduga COVID-19. Karena kontak dekat dengan orang yang kemungkinan positif COVID-19, menunjukkan gejala-gejala awal COVID-19 seperti misalnya demam, anosmia, gejala flu, berstatus orang tanpa gejala atau kontak erat atau ODP yang menunggu hasil swab, atau pasien dalam pengawasan PDP atau probable yang belum mendapatkan tempat di ruang isolasi terpusat atau rumah sakit, dan pasien yang sudah dipulangkan dari rumah sakit namun masih dianjurkan melakukan isolasi mandiri. Ini kami tambahkan karena ruang isolasi di berbagai daerah sudah mencapai kapasitas maksimum. Sehingga dari apa yang tadi saya sampaikan di pendahuluan, maka kondisi seperti ini memerlukan tata laksana penanganan yang kompleks, termasuk terapi gizi sendiri. Dan melalui terapi gizi yang tepat, ini akan membantu meningkatkan sistem imun, antiinflamasi, dan antioksidan di dalam tubuh. Hal ini tentunya didapat dari pemenuhan kebutuhan makronutrisi, mikronutrisi, dan cairan sesuai dengan keadaan dan penyakit penyerta dari masing-masing pasien. Nanti selebihnya makro mikronutrisi ini seperti apa di slide berikutnya ya. Jadi sebenarnya selama isoman pasien dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari. Dan seringkali dalam keadaan kondisi isoman, asupan gizi pasien ini tidak terpantau. Dengan minimnya akses konsultasi gizi dan pengobatan, ini dapat memperberat kondisi pasien, khususnya bagi pasien dengan komorbid tertentu. Jadi perlu kita garis bawahi di sini bahwa pada pasien COVID-19 ini terjadi peningkatan kebutuhan baik energi maupun protein. Karena di situ terjadi istilahnya gangguan metabolisme tentunya ya, walaupun itu tidak bergejala atau bahkan karena demam dan peningkatan kerja otot pernafasan karena sesak. Jadi kebutuhan energi pasien COVID-19 ini sebesar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya, dan peningkatan kebutuhan protein pada pasien COVID-19 karena terjadi perubahan metabolisme protein, yaitu terjadi pemecahan protein itu sendiri, peningkatan sintesis protein fase akut, dan penurunan sintesis protein otot. Sehingga dibutuhkan protein yang lebih tinggi dari yang seharusnya, tetapi ini masih dalam batas normal seperti itu ya, 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dan dianjurkan pemberian protein dengan nilai biologis tinggi atau lebih mengutamakan protein hewani. Di sini yang kita garis bawahi adalah protein hewani karena lebih mudah untuk diserap. Seperti daging unggas, ikan, telur, daging merah, dan susu. Namun pemberian protein tinggi ini tidak berlaku untuk pasien-pasien dengan komorbid gagal ginjal ataupun pada pasien-pasien yang usia lansia seperti itu.
Yang kedua adalah kebutuhan akan vitamin C. Ini juga banyak beredar berseliweran di medsos maupun dari mulut ke mulut ya. Adanya infeksi saluran pernafasan pada COVID-19 ini maka direkomendasikan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Kurang lebih masing-masing 100 gram per hari seperti buah jambu terutama jambu biji merah, stroberi, jeruk, melon, pisang, anggur, pepaya, lemon, dan sayuran berdaun hijau lainnya. Dan vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun dan mengurangi durasi serta keparahan dari flu itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, maka suplementasi vitamin C juga dapat mengurangi kejadian pneumonia dan infeksi virus pernafasan. Dan untuk pemberian suplementasi ini sesuai anjuran, sesuai juga dengan kondisi pasien, maka vitamin C per oralnya bisa sampai 1 gram per hari. Jadi bisa 500 sampai 1 gram per hari. Kalau kita sampaikan 1 gram per hari, bisa dibagi menjadi 2 dosis per 12 jam. Selain kebutuhan vitamin C, maka dibutuhkan pula mikromineral yaitu zinc, di mana makanan yang kaya zinc ini seperti tadi, di dalam protein juga ada, yaitu daging merah, daging unggas, seafood, terutama seafood ya, telur, ini juga banyak di telur, dan susu. Dan pemberian zinc ini terbukti dapat mengganggu replikasi virus corona secara efisien. Dia akan merusak bagian dari virus sehingga kemampuan virus itu untuk memperbanyak diri itu menjadi berkurang gitu. Jadi pemberian suplementasi zinc ini sekitar 20 sampai 40 mg per hari. Yang berikutnya adalah tadi terkait dengan jemur-menjemur ya. Pasien COVID-19 sebaiknya adalah berjemur di bawah sinar matahari seperti itu. Jadi yang kita butuhkan dari sinar matahari itu sendiri adalah vitamin D, dan vitamin D yang dibutuhkan adalah jenis vitamin D3. Karena dari berbagai macam penelitian, ternyata vitamin D3 ini berperan penting sebagai regulator imun, mengurangi respon inflamasi terhadap infeksi SARS-CoV-2, pencegahan dan terapi berbagai macam penyakit infeksi respiratorik seperti TB paru dan influenza, dan memiliki efek protektif terhadap infeksi saluran pernafasan. Dan berbicara tentang dosis suplementasi harian, ini sekitar 600 sampai 800 intraunit per hari. Terus bagaimana dengan yang ada beredar di medsos ataupun media yang lain yang menyatakan 5.000 sampai 10.000? Nah, itu masih dilakukan uji klinis lebih lanjut untuk mengkonfirmasi lebih dalam lagi tentang manfaat vitamin D pada COVID-19. Dan pada dosis-dosis suplementasi vitamin D3 yang tinggi ini terutama diberikan pada pasien-pasien yang memang sudah terkonfirmasi dengan severe atau defisiensi vitamin D3 yang memang terukur melalui pemeriksaan lab yang sangat rendah. Baru kita berikan suplementasi yang dengan dosis tinggi. Tapi selama itu belum terkonfirmasi dengan lab kadar vitamin D3 dalam darahnya rendah atau rendah sekali, maka sebaiknya diberikan dosis suplementasi harian hanya 600 sampai 800 intraunit per hari, ditambah lagi dengan tadi berjemur ya sekitar 10 sampai 15 menit per hari pada jam-jam tertentu. Kita juga pernah mendengar mungkin nutraceutical ini adalah bahan makanan yang bisa digunakan sebagai terapi. Nah, pada pasien COVID-19 dengan keluhan gangguan pencernaan, nyeri perut, diare, ini perlu diberikan ada yang namanya probiotik. Hal ini karena pada pasien COVID-19 terjadi kerusakan keseimbangan mikroekologi usus. Jadi bakteri-bakteri baik yang di dalam usus ini jumlahnya menurun seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Mungkin ini tidak asing didengar karena banyak iklan-iklan tentang Lactobacillus dan Bifidobacterium.
Pemberian probiotik ini diharapkan dapat meningkatkan bakteri usus yang dominan, yang baik, menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau yang jahat, menurunkan produksi toksin atau racun, dan menurunkan infeksi itu sendiri. Selain itu juga pasien COVID disarankan untuk mengkonsumsi madu dari lebah ya, sekitar 10 gram per 12 jam per hari atau 20 gram per hari, dan kurkuma ini 20 gram per 12 jam per hari atau totalnya 40 gram per hari. Madu ini sudah terbukti sebagai prebiotik atau makanan dari probiotik yang tadi disebutkan di atas untuk memperbaiki mukosa usus yang rusak, merangsang pertumbuhan jaringan baru, dan sebagai antiinflamasi. Dan ini insya Allah sudah ada juga di dalam beberapa kitab agama ya. Terus kurkuma di sini juga dapat meningkatkan nafsu makan dan juga sebagai antiinflamasi. Untuk rekomendasi pemberian nutrisi untuk pencegahan, ini saya berbicara tentang pencegahan, balik ke pencegahan untuk COVID bagi pasien yang sehat, karena yang isoman dengan yang sehat itu kan hampir mirip ya, karena tidak bergejala dan atau gejalanya ringan. Jadi untuk pencegahan sebaiknya makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein, terutama protein hewani. Tingkatkan asupan sayuran dan buah sumber vitamin dan mineral. Cuci tangan dan bahan makanan sebelum diolah, dan tidur yang cukup dan cegah dehidrasi. Ini yang kadang sering dilupakan ya untuk dehidrasi. Untuk panduan memenuhi gizi untuk pasien COVID-19 yang menjalani isoman ini ada 7 hal penting. Yang pertama adalah buat rencana makanan. Jadi di planning, sebaiknya betul-betul di planning ini untuk perencanaan makanan sehat selama 14 hari. Dan rencanakan makanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan energi, baik makro atau mikronutrien, cairannya, zat-zat gizi yang mampu meningkatkan sistem imunomodulator seperti yang disebutkan di depan, antiinflamasi, antioksidan, dan probiotik yang menjadi acuan dalam penyusunan protokol terapi gizi pada COVID-19. Perencanaan ini akan membantu pasien terhindar dari makanan yang akan menurunkan daya tahan tubuh. Misal saja kiriman dari sejumlah makanan cepat saji yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak dari kerabat atau kolega seperti itu. Yang kedua adalah gunakan bahan yang segar. Utamakan mengkonsumsi bahan makanan segar untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral. Karena kita tahu sendiri bahwa bahan makanan yang fresh, terutama untuk sayur dan buah itu, maka vitamin dan mineralnya akan tetap terjaga keutuhannya. Yang berikutnya adalah perhatikan porsi makan. Berada di rumah dalam jangka waktu lama dengan aktivitas terbatas, ini cenderung memicu makan berlebih. Jadi galau, nggak tahu mau ngapain, jadi akhirnya yang terjadi adalah makan terus kayak gitu ya, ngemil, kecuali bagi pasien yang anosmia atau kehilangan pengecap. Kebutuhan karbohidrat pasien COVID ini tidak boleh melebihi 50% dari total kebutuhan energi harian. Misalnya saja dengan asumsi kebutuhan kalori 2000 per hari, maka porsi nasi itu adalah maksimal 1,5 tangkup tangan dalam sekali makan. Ini udah maksimal. Sebaiknya adalah hanya 1 tangkup tangan saja. Dan 1 tangkup tangan tiap-tiap orang berbeda. Laki dengan perempuan juga berbeda. Seperti itu. Ini untuk kebutuhan gizi pasien COVID-19, kalau kita jabarkan satu persatu, seperti tadi karbohidrat, ini tidak boleh berlebih, tidak boleh lebih dari 50% total kebutuhan energi harian. Sangat penting untuk membatasi asupan karbo, karena adanya kelebihan karbo ini akan meningkatkan kadar gula darah, meningkatkan produksi karbon dioksida, serta meningkatkan resiko gangguan pernafasan akut. Justru akan semakin sesak seperti itu. Belum sesak menjadi sesak, sudah sesak akan semakin sesak. Untuk kebutuhan protein, ini sebanyak 15-25% dari kebutuhan energi per hari. Dan gunakan ukuran 1 telapak tengah
untuk mengukur satu porsi sumber protein, terutama hewani seperti ayam, daging, ikan, atau dari protein nabati, tahu atau tempe. Dalam sekali makan, ini dibutuhkan sekitar 2,5 porsi sumber protein. Artinya 2 telapak tengah tangan ini ditambah setengahnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah lemak. Pasien COVID tidak boleh menghindari lemak. Jadi istilahnya selama menjadi pasien dan selama isoman terus berpikir untuk istilahnya diet seperti itu, diet rendah lemak gitu, jangan. Jadi kebutuhan lemak yang dibutuhkan pasien COVID-19 ini adalah tetap sebesar 20-25% dari kebutuhan energi harian. Dan lemak biasanya diperoleh dari minyak, santan, dan sumber protein hewani. Dan utamakan sumber lemak tak jenuh seperti omega 3 dan omega 9. Di mana omega 3 ini bisa didapatkan dari minyak canola, ikan, dan kacang-kacangan, sementara omega 3 ini dari minyak zaitun dan alpukat. Panduan yang keempat ini adalah jaga tubuh terhidrasi. Karena kenapa? Seperti tadi di awal, di pendahuluan, angiotensin atau S2 ini memiliki peran penting dalam mengontrol keseimbangan elektrolit. Virus SARS-CoV-2 ini akan mengikat S2 dan mempercepat pemecahannya, dan efek paling akhirnya adalah meningkatkan reabsorpsi atau penyerapan sodium dan air sehingga meningkatkan tekanan darah dan pengeluaran atau ekskresi dari kalium. Selain itu, pasien COVID-19 juga kerap mengalami gejala diare dan muntah yang dapat mengganggu asupan cairan di dalam tubuh. Sehingga untuk menjaga kecukupan cairan dan elektrolit, pasien isoman disarankan untuk minum air yang banyak dari makanan, misalnya dari sup atau dari minuman-minuman kesukaan, tetapi tolong hindari yang memang terlalu manis, ya, terlalu banyak menggunakan gula atau pemanis buatan. Kalau memang ingin mencari cairan dan elektrolit, lebih baik menggunakan air kelapa untuk menjaga keseimbangan elektrolit, karena alami dan tanpa ada tambahan pengawet dan seterusnya. Yang kelima adalah konsumsi banyak serat, di mana selama isoman, pasien disarankan mengkonsumsi sayur sebanyak 3-4 porsi sehari, dan untuk buah 2-3 porsi per hari. Dan satu porsi ini diukur, jadi untuk praktisnya tidak perlu ditimbang-timbang, itu kita pakai dengan satu kepalan tangan. Dan tadi saya ingatkan kembali bahwa satu kepalan tangan saya mungkin akan berbeda dengan satu kepalan tangan Bapak Ibu sekalian. Asupan buah dan sayur ini dapat membantu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro seperti vitamin, mineral, serta serat. Pasien COVID tidak boleh kekurangan vitamin A, C, D, E, selenium, dan zinc. Inilah vitamin-vitamin dan mikromineral yang dibutuhkan selama isoman bagi pasien COVID-19. Di sini akan saya jabarkan bahwa kebutuhan vitamin dan mineral bagi pasien COVID-19 per hari, ini vitamin C bisa sampai 1000 mg, terbagi dalam 2 dosis, 2 kali 500 mg. Tetapi ini bisa lebih rendah, tapi tidak bisa lebih tinggi karena kita melihat kondisi pasien juga. Ketika kita sudah mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, maka jangan lupa untuk minum air mineral yang lebih banyak lagi, agar bisa tersekresi atau dikeluarkan melalui air kemih, melalui proses di ginjal. Jika sudah yakin itu dipenuhi dari pola makan yang benar, dari konsumsi sayur dan buah yang cukup sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran, maka vitamin C dalam bentuk suplementasi ini bisa dikurangi. Untuk vitamin D tadi, untuk usia di atas 70 tahun 600 intraunit, dan untuk di bawah 70 tahun adalah 800 intraunit. Untuk vitamin A adalah 650 RE untuk pria dan 600 RE untuk perempuan. Vitamin E 400 intraunit,
selenium 200 mikrogram per hari, dan zinc 20-40 mg per hari. Ini adalah kebutuhan vitamin dan mineral dalam bentuk suplementasi yang bisa kita lihat dari ingredient atau komposisi yang ada di dalam suplemen. Berikutnya adalah batasi garam, gula, dan lemak. Pasien isoman disarankan menghindari makanan cepat saji ataupun camilan yang tinggi kandungan garam dan lemak jenuh. Makanan jenis ini dapat meningkatkan resiko inflamasi. Selain itu, hindari pula minuman-minuman isotonik yang diklaim sehat. Karena apa? Karena minuman sejenis itu mengandung gula yang tinggi. Sehingga pilihlah jenis minuman elektrolit yang alami seperti air kelapa. Ini yang menyebabkan mungkin kelapa di mana-mana menjadi mahal ya, karena orang berbondong-bondong cari kelapa. Yang berikutnya adalah Dr. Lina, 2 menit lagi ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah konsumsi probiotik dan madu. Seperti tadi yang juga di awal saya sampaikan, konsumsi probiotik seperti yogurt ini untuk mencegah infeksi sekunder, meningkatkan bakteri baik di usus yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, menghambat pertumbuhan patogen dan menurunkan produksi racun, dan juga memperbaiki gejala gangguan saluran cerna. Konsumsi probiotik dianjurkan khususnya untuk pasien-pasien yang menggunakan antibiotik. Dan pasien isoman ini disarankan mengkonsumsi madu 20 gram per hari dan kurkuma 40 gram per harinya. Jadi masuk ke kesimpulan bahwa rekomendasi diet untuk pasien COVID untuk meningkatkan daya tahan tubuh yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, beragam, tinggi protein, dan kaya vitamin dan mineral yang berasal dari buah dan sayur. Bukan hal yang mudah memang untuk membuat pasien COVID dapat mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhannya yang meningkat. Hal ini dikarenakan beberapa keluhan seperti kehilangan penciuman, kehilangan perasa, adanya mual muntah, membuat pasien COVID-19 kehilangan nafsu makan. Diharapkan dengan kolaborasi terapi medis dan terapi gizi, serta didukung dengan semangat dari pasien, ini dapat mempercepat proses penyembuhan. Ini adalah sumber bacaan, rangkuman dari keseluruhan materi yang saya sampaikan tadi. Dan ini adalah flyer untuk isolasi mandiri itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Dr. Lina Nurbaiti atas paparannya. Tadi sudah disampaikan apa saja yang disarankan, baik itu dari segi nutrisi, kemudian olahraga yang disarankan juga tadi ya. Baik, untuk